Bu Teni, mungkin Ibu bisa menjelaskan secara umum kondisi kejadian stunting di Kabupaten Cianjur belakangan ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan dulu ya, nama saya Teni Ernawati. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kondisi stunting Kabupaten Cianjur tentunya berawal dari sebuah data hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 bahwa dinyatakan angka ataupun prevalensi stunting di Kabupaten Cianjur ini cukup tinggi, yaitu angkanya di kisaran 41,7%. Nah, dari situ Cianjur dinobatkan atau dijadikan sebuah kabupaten menjadi kabupaten lokus intervensi untuk penanganan stunting tingkat nasional itu pada tahun 2018. Angka yang kita dapatkan itu kami baru dapat informasi di akhir tahun 2017, sehingga intervensi yang dilakukan itu mulai tahun 2018. Nah, hasil kemudian dari tahun 2013 data tersebut dan berdasarkan intervensi yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh elemen, dalam hal ini mungkin mulai dari tingkat kementerian, lembaga dan kementerian itu semua turun ke Cianjur. Ada beberapa lembaga kementerian dan juga dari WHO turun ke Cianjur untuk melakukan intervensi. Dari mulai kegiatan yang dilaksanakannya, saya ketika pertama kali saya mendapatkan informasi itu tahun 2017 akhir. Nah, waktu itu saya rapat di pusat, kita mendapatkan informasi bahwa Cianjur menjadi lokus intervensi. Akhirnya saya pulang ke Cianjur langsung melakukan validasi data. Validasi data itu dilakukan untuk 10 desa yang menjadi lokus yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Saya bersama teman-teman di sini tentunya meminta informasi ke Kepala Puskesmas langsung untuk melakukan validasi data. Dari situ saya komunikasi dengan Kepala Dinas, tentunya komunikasi juga dengan Bapeda, komunikasi dengan lintas sektor lainnya untuk menyampaikan informasi tersebut. Akhirnya kami bersepakat untuk menghadap dengan Pak Bupati. Ngobrol dengan Pak Bupati, bercerita tentang bahwa kondisi Cianjur seperti ini adanya dan kita akan mendapatkan intervensi dari berbagai kementerian dan lintas sektor. Akhirnya kami bersama tim berkomitmen dengan Pak Bupati untuk mari kita selesaikan bersama-sama, dan itu dibentuklah Satgas Stunting. Satgas Stunting ini dibentuk tahun 2018 dengan terdiri dari berbagai lintas sektor dan OPD di dalamnya. Di bawah langsung penanggung jawabnya adalah Pak Bupati. Nah, selanjutnya kami bekerja sama bersama dengan lintas OPD dan lain-lain melakukan berbagai langkah-langkah yang dilaksanakan, dari mulai identifikasi data, menyusun perencanaan, lalu melaksanakan rembuk stunting. Rembuk stunting yang dilaksanakan kami dari mulai setiap tahun kami lakukan. Dari mulai tahun 2018, langsung kita 2019, 2020, terus sampai setiap tahun kita melaksanakan rembuk stunting. Kita menetapkan SK melalui SK Bupati terkait dengan lokus stunting tahun 2018. Lalu selain data Riskesdah yang kita miliki, kita juga memiliki data dari hasil SSGBI. Nah, ternyata hasil Riskesdas 2013 itu dari 41,7 Riskesdas, kemudian di 2018 kami mendapatkan informasi bahwa stunting di Cianjur ternyata turun. Angkanya di 33,5. Nah, itu 2018. 2019 SSGBI dilakukan itu stunting kita ada di angka 27,5. Nah, jadi dari angka ini ya kita terus bekerja bersama tim, tentunya melakukan berbagai intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Di balik semua itu, ketika kita bertanya, ini yang 27,5 ataupun yang 33,5 kemarin sebelumnya, siapa sih, yang mana sih orangnya? Nah, data ini kita nggak memiliki angka itu karena kegiatan riset itu dilakukan oleh kementerian langsung dengan menugaskan tenaga-tenaga ahli yang turun melakukan survei. Ya, melakukan survei, jadi bukan melakukan surveinya dengan sampling ya, tidak melakukan kegiatan langsung. Akhirnya kami tidak memiliki data by name by address. Data itu langsung masuk ke kementerian. Nah, di samping semua data itu kami memiliki kegiatan yang rutin kami lakukan adalah yang disebut dengan bulan penimbangan balita. Bulan penimbangan balita ini secara rutin kami lakukan setiap tahun itu Februari dan Agustus. Di mana data ini kami memiliki angka yang cukup signifikan, jauh
jauh sekali ketika berbanding dengan Riskesdas. Namun tetap yang diaku adalah data Riskesdas karena memang kalau BPB ini yang melaksanakan kegiatannya adalah tenaganya kader. Tentunya dari sisi kompetensi juga memang tidak bisa dibandingkan dengan mereka para tenaga ahli yang melakukan survei atau melakukan sampling untuk itu. Nah, data yang menunjukkan pada dari tahun ke tahun bulan penerimaan balita di tahun kemarin aja 2020 kita angkanya di 6, sekian 6,3. Nah, 2021 terakhir kami kemarin tahun 2021 bulan Agustus BPB ini menunjukkan angka di 4,3. Artinya kurang lebih sekitar 7.000 sekian angka balita kita yang stunting di Kabupaten Cianjur. Nah, di mana saja itu mereka, kami memiliki by name by address dan kami sudah menetapkan daerah mana saja yang memiliki prevalensinya yang paling tinggi dan kami tetapkan sebagai desa lokus intervensi. Kita dari tahun 2010 kita ada 8, 2019 kita ditambah lagi menjadi 33 desa. Lalu di tahun 2020 kita ada di 7 desa. Alhasil ada 50 desa yang kita intervensi. Jadi dari tahun 2018 sampai dengan 2021 ini. Namun ke depan tentunya kami memiliki perencanaan bahwa kita harus tekan angka stunting ini sampai di angka 14%. Nah, intervensi yang dilakukan tentunya tidak hanya fokus di desa lokus. Kita juga harus melakukan intervensi di desa yang lain. Alhasil nanti desa-desa yang lain juga kita sama lakukan intervensi. Satgas stunting yang kami bentuk ini kegiatannya cukup luar biasa. Kolaborasi kami dengan dinas terkait ataupun dinas di dalamnya ada Bapeda, ada DPPKB, ada dinas sosial, ada dinas pertanian dan lain-lain. Termasuk di dalamnya kami memiliki ada 2 kelompok di luar OPD atau di luar sektor kedinasan, yaitu ada CSR dari PT Tirta Investama atau kita kenal dengan produk Aqua. Itu juga terlibat di dalamnya dalam penanganan stunting di Kabupaten Cianjur. Lalu ada juga lembaga sosial perempuan Aisyah itu juga terlibat di dalamnya. Jadi kami bersama tim ini selalu melaksanakan kegiatan untuk melakukan intervensi baik itu spesifik maupun sensitif. Itu barangkali gambaran umum untuk kondisi stunting di Kabupaten Cianjur 2022, 2023 sampai 2024 dengan target yang 14%. Ini kami harus lebih gencar lagi melakukan pekerjaan kami dan seluruh desa kami garap. Kami baru-baru ini terakhir kami sudah melakukan kegiatan berupa evaluasi penilaian kinerja Satgas Stunting tingkat kecamatan. Jadi kami Satgas Stunting yang ada di kabupaten ini juga selain di kabupaten ada di setiap kecamatan ada Satgas Stuntingnya. Dan alhamdulillah salah satunya juga Kecamatan Karangtengah ya. Kecamatan Karangtengah juga itu cukup bagus dan memang inovasinya cukup banyak. Dan Ciherang itu Desa Ciherang itu salah satu desa lokus, betul, salah satu desa. Betul, itu tuh desa Ciherang itu salah satu desa yang memiliki angka prevalensi stuntingnya cukup tinggi. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi, kolaborasi dan motivasi serta komitmen yang terutama ya komitmen dari pimpinan daerahnya dalam hal ini mungkin dari mulai kalau kami dari tingkat kabupaten berarti bupati, camat langsung kepala desa itu semua kita berkomitmen untuk sama-sama berjuang untuk menekan stunting ini. Intervensi yang dilakukan cukup banyak dan juga salah satunya dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di desa itu juga cukup banyak. Alhamdulillah kemarin waktu kita pertemuan evaluasi mereka dimunculin itu Pak yang namanya inovasi yang ada di mereka. Kita ada pameran untuk terkait dengan inovasi yang mereka lakukan dan kita ada evaluasi penilaian kinerja mereka. Itu barangkali gambaran umum. Ini bukan kalau kita mengetahui itu Cianjur itu sebagian besar pegunungan, betul, yang, subur lah ya, jelas subur karena di kaki gunung. Iya betul. Terus sebagian lainnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia yang kita tahu itu sangat kaya dengan gizi, dengan makanan yang bergizi. Tapi menurut Ibu apa sih sebenarnya faktor utama yang mungkin juga khas Cianjur yang menyebabkan masih ada atau masih relatif
tinggi juga stunting. Iya, betul, betul. Ya, kalau kita runut sebetulnya apa sih penyebabnya stunting? Terutama yang penyebab langsungnya adalah termasuk asupan gizi dan juga mungkin angka kesakitan ya. Lalu penyebab tidak langsungnya itu terkait dengan pola asuh, terkait dengan yang lain-lainnya, pendidikan dan lain-lain. Ya, sosial ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa mereka berada pada kondisi stunting. Kalau untuk Cianjur sendiri yang paling dominan barangkali ini lebih kepada satu, yang pertama tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan masyarakat Cianjur, lama belajar mereka kan kebanyakan ataupun berapa persen itu adalah di 7 tahun lama pendidikan, artinya di levelnya kan masih harusnya betul, harusnya kan 12 tahun ya. Nah, ini baru 7 tahun itu. Jadi belum rata-rata lebih banyak di sekolah dasar. Lalu yang kedua geografis. Geografis kami yang sangat sulit, ini juga sangat mendukung untuk akses informasi. Akses informasi karena mereka, jangan heran loh, di Cianjur masih ada yang blank spot. Jadi masih ada daerah-daerah yang blank spot, artinya akses untuk internet itu agak sedikit sulit ya di beberapa titik di Cianjur. Nanti dari Kominfo kemarin hasil rapat kita bersama, beliau mengatakan bahwa ini ada beberapa titik di Cianjur yang memiliki kondisi blank spot. Artinya ketika informasi-informasi baik yang kita berikan melalui media ini emang agak sedikit kesulitan teman-teman untuk mengakses. Kalau mereka mau mengakses untuk media sosial ataupun internet, mereka harus berada pada satu titik di mana mereka mencari lokasi dulu. Ada kadang harus dia naik dulu ke satu titik gitu, baru dia dapatkan lokasi untuk yang namanya sinyalnya dapatnya. Itu barangkali kondisinya. Lalu yang berikutnya juga terkait dengan kalau untuk layanan kesehatan, insya Allah layanan kesehatan kita di seluruh desa itu sudah memiliki tenaga kesehatan yang namanya bidan desa sudah disebar. Nah, mungkin ini terkait dengan stunting tadi, sosial ekonomi juga ini sangat berpengaruh untuk di Cianjur ini ya, karena memang daya beli mereka juga ya masih rendah ya, karena memang kondisinya seperti itu kan, kita banyaknya di pergunungan dan pantai dan lain-lain. Cianjur itu kotanya besar, kabupaten besar, tetapi kotanya kecil. Kotanya tuh kecil, hanya ada di daerah utara. Yang banyak itu di daerah selatan. Ya, dengan akses atau layanan ke kota itu cukup jauh. Jangan heran kalau saya atau kami mau melaksanakan kegiatan ke sana, ke satu titik aja, satu kecamatan, kita butuh waktu sampai di angka 6 sampai 8 jam. Apalagi harus sampai ke pelosoknya. Ke pelosoknya itu dari sini ke satu kecamatan itu bisa nyampe 5 jam. Dari kecamatannya kita mau masuk ke desanya itu harus menempuh sampai 2 jam lagi. Jadi itulah Cianjur tantangannya, tapi mengasihkan. Mengasihkan kalau saya bilang. Bu Teni, tadi di acara Halo Puan yang menyampaikan bahwa stunting tidak hanya berdampak pada kondisi tubuh anak, tapi juga pada perkembangan kognisi. Iya. Apa yang saya dengar itu sebagai percabangan otak. Percabangan otak. Oke, baik, betul. Stunting ini adalah sebuah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kita tahu 1000 hari pertama kehidupan itu berawal dari masa konsepsi sampai dengan usia 2 tahun. Itu adalah golden period atau masa-masa emas di mana percepatan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia itu tercepat di usia tersebut. 80% perkembangan atau pertumbuhan itu muncul berada di range 1000 hari pertama kehidupan. Selepas itu apakah ada pertumbuhan? Ada. Cuman 20% dari sisanya itu kita masih berkemungkinan untuk bisa tumbuh, masih ada kesempatan. Sampai dengan usia 18 tahun. Karena proses pertumbuhan itu terjadi pada usia anak, di mana anak itu adalah 0 sampai dengan 18 tahun. Lewat 18 sudah kita tidak bisa lagi melakukan meninggikan badan ya, memanjangkan badan kita ya. Nah, ketika 0 sampai 2 tahun ini adalah masa golden period, inilah disitulah mulai proses pembentukan dan perkembangan yang maksimal. 0 sampai 12 minggu itu di dalam janin itu adalah proses pembentukan organ-organ tubuh. Termasuk adalah sel-sel otak. Itu dibentuk pada 0 sampai 12 minggu. Nah, percabangan ini akan menjadi bagus ketika asupan gizinya bagus. Untuk tumbuh dan berkembang itu perlu asupan gizi yang bagus.
ya. Bagaimana gizi seimbang untuk ibu hamil itu harus didapatkan di 0 sampai 12 minggu ini. Nah, kenyataan yang terjadi 0 sampai 12 minggu ini adalah masa adaptasi seorang perempuan terkait dengan hadirnya janin di dalam perut atau terkait dengan meningkatnya hormon progesteron. Akhirnya apa yang terjadi dengan reaksi tubuh untuk menghadapi adaptasi tersebut, ada mual, muntah yang disebut dengan emesis gravidarum atau hiperemesis gravidarum bahasa kami. Di mana setiap perempuan biasanya di usia 0 sampai 12 minggu itu terjadi muntah-muntah, mual yang berlebihan. Sehingga apapun yang dia makan tentunya akan dikeluarkan kembali. Ini yang menyebabkan kondisi seorang ibu dalam masa kehamilan ini menyebabkan mereka kekurangan gizi. Kalau pada usia tersebut tidak kita fokus perhatikan terkait dengan asupan gizinya, terbayangkan untuk dirinya sendiri mereka akan mengalami kekurangan karena banyak sekali energi yang mereka buang pada saat itu. Makan sedikit aja dia keluar. Apalagi untuk janin yang ada di perutnya. Kebayang ya. Nah, otomatis ketika asupan gizi pada janin itu sangat kurang, kebayang ketika percabangan organ-organ tubuh yang harusnya terbentuk dengan baik, tumbuh dan berkembang dengan baik, itu tidak terjadi. Karena tidak ada support asupan gizi. Jadi itu yang terpenting untuk stunting ini, bukan karena hanya pendeknya, tapi percabangan yang ada di otak ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah, di mana mereka yang kekurangan asupan gizi pada masa pembentukan dan pertumbuhan maksimal itu tidak terjadi. Alhasil mereka percabangan otaknya tidak maksimal, sedikit sekali. Berbeda dengan mereka yang memiliki asupan gizi yang maksimal. Mereka percabangan otaknya akan sangat bagus. Akan banyak sekali. Sehingga mereka mampu nanti bersaing dengan dunia luar ataupun dengan orang-orang di sekitarnya ketika mereka menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun lihat saja ketika seorang anak yang dengan stunting, kita bisa lihat dari mereka cara belajar atau daya serap waktu mereka belajar. Mereka memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Karena tadi ininya terbatas, Pak. Percabangan otaknya terbatas. Jadi dia tidak mampu untuk berpikir lebih luas, berpikir lebih tinggi, berpikir lebih panjang. Nah, alhasil apa yang terjadi ya, loss itu dia. Yang pemerintah khawatirkan adalah ketika mereka di era tahun emas Indonesia atau betul di tahun emas Indonesia ataupun namanya Indonesia 2045. Betul, Indonesia 2045 ini di ulang tahun kita yang ke emas ini 100 tahun ini harusnya kita memiliki generasi yang emas. Nah, ketika saat ini kita tidak serius untuk menangani stunting, ini generasi yang nanti berdiri di masa produktif di 2045 ini akan menjadi lost generasi. Ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah mungkin dalam hal ini, sehingga stunting ini menjadi program prioritas yang harus diselesaikan dengan melalui tahapannya. Satu, komitmen harus dibentuk di awal. Yang kedua, kampanye terus kita lakukan, dan juga yang selanjutnya ada intervensi yang secara kolaboratif, koordinasi dan konvergensi. Lalu yang keempat adalah terkait dengan bagaimana kita memberikan pengamanan dalam food security atau keamanan pangan. Jadi jangan sampai mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang instan, itu yang tentunya dalam tanda kutip itu memiliki zat pengawet. Nah, saya selalu menekankan itu, zat pengawet itu. Jadi siapa yang membuat anak stunting? Ibunya dan bapaknya. Yang memberikan anak adalah zat pengawet. Karena mereka yang sekarang orang tua sekarang kan ingin praktis, berikan makanan yang sangat siap saji dengan mudah. Di situ ada zat pengawetnya, mereka tidak berpikir terus-menerus menggunakan zat pengawet. Jadi otaknya awet. Enggak, saya bilang kayak gitu kalau betul. Kalau saya bilang saya selalu menggunakan bahasa yang mereka pahami ya, sedikit bercanda tapi mereka bisa ngerti. Oh iya benar ya, saya yang berikan dia makan. Berarti saya membuat mereka stunting gitu yang kayak gitu. Ayo kembalikan kepada kondisi yang alamiah. Saya bilang dengan zat-zat gizi yang ada yang berlimpah di negara kita, di wilayah kita menggunakan makanan-makanan yang fresh, bukan makanan-makanan yang menggunakan pengawet. Dan yang kelima adalah tetap monitoring dan evaluasi. Di mana monitoring dan evaluasi ini
tentunya dilakukan oleh semua Satgas Stunting. Itu langkah-langkah ataupun pilar-pilar yang kita gunakan. Adapun untuk tahap-tahapannya dari mulai tadi identifikasi, lalu juga kita menyusun perencanaan, kita membuat rembuk stunting. Setelah rembuk stunting ini dibuat, lalu kita juga membentuk tim-tim KPM, kader pembangunan masyarakat. Kita sudah memiliki banyak KPM. Kita libatkan para kader-kader posyandu, libatkan kita para remaja, lalu tokoh agama, itu menjadi kader-kader pembangunan manusia yang kita bentuk dalam upaya penurunan stunting. Lalu kita juga bekerja sama dengan OPD lain di mana ada para pendamping PKH, lalu ada para tenaga-tenaga pendamping posyandu, itu yang kita latih untuk menjadi seorang KPM. Bersama-sama dengan PKK dan yang lain-lainnya, kita satukan kalimat kata untuk kita mari cegah stunting. Itu yang selalu saya gembor-gemborkan dengan berapi-api. Kalau saya udah ngomong tuh berapi-api banget gitu, biar mereka ayo dong aware dong dengan untuk generasi yang akan datang. Kita belum tentu bisa nyampe ke usia di tahun 45, ini 2045. Tapi ini yang generasi ini yang akan menggantikan kita. Ini mereka harus pada pinter-pinter gitu barangkali, Pak. Ya. Bu Eni, kami ini kan dari Halo Puan itu sebenarnya diawali oleh kepedulian Bu Puan Maharani. Sejak dia di Menko PMK itu beliau selalu mengatakan bahwa masalah stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh program-program pemerintah, tapi harus melibatkan kesadaran masyarakat. Betul. Karena itu melalui Halo Puan beliau melakukan yang kami sebut gerakan melawan stunting. Kami menyadari juga walaupun kami sudah ke 11 daerah itu tidak akan cukup, jadinya kami pakai media ini Bu, media YouTube, mencari orang seperti Ibu, para ahli gizi, ada dari perhimpunan gizi Indonesia, untuk kami muat semacam penjelasan soal stunting. Gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana kegiatan atau program kami ini, sekaligus mungkin ada saran dan masukan? Ya, oke, baik. Saya sangat apresiasi ya untuk teman-teman khususnya dari Halo Puan ini, dengan tentunya Ibu Puan Maharani juga sudah banyak memahami tentang bagaimana situasi dan kondisi stunting yang ada di negara kita, sehingga beliau memiliki inisiasi untuk bisa mengirim teman-teman untuk melakukan sebuah aksi ataupun sebuah kegiatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kepedulian ini sangat dihargai. Saya secara pribadi maupun dari kedinasan ini berterima kasih banyak kepada teman-teman Halo Puan yang sudah ikut menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan berbagai edukasi maupun inovasi dengan apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur ya. Tadi yang saya lihat juga teman-teman sudah menyampaikan informasi yang cukup bagus, cukup baik terkait dengan pemanfaatan serbuk ya, serbuk daun kelor. Nah, berbicara tentang serbuk daun kelor, sebetulnya daun kelor ini adalah daun yang memang sudah banyak sekali ya ada dan tersebar di daerah kami pun banyak sebetulnya. Cuman karena mungkin tadi ketidakpahaman masyarakat terkait manfaat dari daun kelor itu sendiri, sehingga mereka pikir itu tidak berarti apa-apa gitu. Artinya daun itu hanya sebatas daun toh. Nah, itu dalam artian masih sedikit pemahaman masyarakat terkait dengan manfaat daun kelor. Tapi jujur Pak, ketika Bapak berbicara tentang daun kelor, saya jadi teringat ketika saya melaksanakan kunjungan ke satu daerah, mereka dari ibu PKK-nya menawarkan, "Ibu, ini ada sayur daun kelor." Gitu. Saya juga sedikit agak bingung. Kok daun kelor bisa di sayur ya? Rasanya kayak mana gitu ya. "Oh iya, terima kasih Bu. Ini Bu enak Bu." Tapi mereka tidak menjelaskan tentang manfaatnya karena mereka tidak tahu ya. Barangkali dengan alhamdulillah dengan edukasi yang diberikan tadi terkait dengan manfaat daun kelor dan bagaimana pentingnya daun kelor itu bisa dikonsumsi dengan mudah dan murah oleh masyarakat, ini juga bisa memberikan dampak terhadap pencegahan stunting. Itu cukup bagus sekali, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama pribadi ataupun atas nama institusi Dinas Kesehatan. Saya sangat apresiasi banget siapapun dia sebetulnya. Kalau saya secara pribadi dari sektor non kesehatan yang peduli dengan stunting, saya sangat welcome.
Ayo mari sama-sama. Karena masalah stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri. Kami tidak bisa berbuat banyak. Karena intervensi yang kami lakukan hanya bisa memberikan dongkrakan 30%. Tapi kalau teman-teman di luar sektor kesehatan memberikan intervensi dengan kompetensi ataupun dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tentunya ini memberikan dongkrakan yang cukup banyak. Ya, salah satunya dari teman-teman di Halo Puan, ya, itu kepedulian teman-teman Halo Puan untuk memberikan edukasi, ini membantu sekali buat kami. Lalu juga nanti sektor yang lainnya juga terkait dengan bagaimana dia pencegahan menikah di usia muda, itu juga memberikan dampak yang sangat positif untuk bisa mencegah Itu stunting. memang juga faktor ya kalau Iya. pernikahan usia muda ya. Iya Pak, ada penelitian di situ yang menyatakan bahwa semakin muda usia itu kecenderungan untuk bisa melahirkan balita stunting itu makin tinggi. Karena apa? Kita jelas banget di situ kesiapan secara fisik dan mental seorang wanita muda untuk bisa hamil dan melahirkan. Karena yang namanya kehamilan itu kan tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Karena dia butuh sekali asupan gizi secara fisik, dia butuh sekali psikologisnya, mentalnya yang harus disiapkan untuk menjadi seorang perempuan, seorang ibu. Karena ketika mereka tidak siap mental, ketika dia melahirkan bayi-bayi, mereka tidak mau terima, tidak bisa mengurusnya. Itu juga memberikan dampak terhadap kondisi stunting. Itu banyak sekali Pak sebetulnya. Tur nuhun Bu Teni. Terima kasih Iya, atas sama-sama. penjelasannya. Mohon maaf ya kalau saya cerewet. Tenang naon, Bu, tenang naon. Justru kita butuh yang begitu. Ya cerewet kan yang keluar ilmu, Bu. Itu. Dan terus mungkin yang perlu ditambahkan di sini, stunting ini selain tadi penyebab langsungnya ada asupan gizi, terkait dengan kondisi kesehatan, di mana jangan dikira itu PUPR itu tidak berperan untuk menurunkan stunting. PUPR ataupun Tarkim ya, itu sangat berperan untuk bisa menekan stunting karena kondisi lingkungan yang buruk itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan balita. Sanitasinya itu sangat berpengaruh. PUPR ya. Betul. Jadi mereka juga ikut perannya terlibat di dalam pencegahan stunting. PDAM, banyak punya seluruh sektor itu terlibat dalam upaya pencegahan stunting. Itu juga karena kan cakupan air ledeng kita juga belum bagus Bu ya. Betul. Jakarta juga tuh air ledeng. Iya, termasuk dari Dinas SOS, termasuk dari Kemenak, Disdik, semua pokoknya multisektor. multisektor. Pentahelik kalau saya katakan. Pentahelik itu dari Pentahelik. unsur pemerintahnya, dari unsur masyarakatnya juga harus terlibat dalam upaya ini. Kalau masyarakatnya dia tidak mau terlibat, artinya dia tidak mau dengar apa yang kita sampaikan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang kita anjurkan, itu juga sangat berpengaruh. Lalu dari sektor institusi pendidikan juga ikut terlibat di dalamnya, lalu juga media massa dan sektor swasta itu juga terlibat dalam upaya-upaya pencegahan stunting. Pokoknya semua orang terlibat. Karena kalau berbicara tadi saya katakan kalau berbicara tentang gizi buruk itu jangan langsung melihatnya orang kesehatan, salah besar. Ketika berbicara tentang gizi buruk, matanya langsung melihat orang kesehatan itu salah besar. Berarti dia belum tahu gizi buruk itu kenapa bisa terjadi. Karena gizi buruk itu bisa terjadi bukan karena orang kesehatan, tapi karena banyak faktor. Nah, ketika sudah jatuh pada kondisi gizi buruk itu ada ranahnya kesehatan untuk menanggulangi. Tapi untuk mencegahnya, cuci piring. Ibu iya kita bagian cuci piring untuk membereskan untuk yang gizi-gizi buruk. Padahal sebetulnya kalau kalau akarnya yang tadi yang di belakang itu tidak kita rabut, tidak kita selesaikan, gizi buruk akan terus berlangsung. Nah, kami juga di sini tentunya peningkatan kompetensi teman-teman bidan, teman-teman petugas puskesmas terus kita asah. Bagaimana mereka melakukan tata laksana gizi buruk, bagaimana mereka melakukan identifikasi, melakukan validasi data, melakukan pengukuran, itu tetap. Jadi kami di Dinas Kesehatan sebetulnya fungsi yang kami lakukan itu adalah di manajerial. Ya, manajerial memanage bagaimana sistem yang kita bangun ini, nah agar bisa diimplementasikan di bawah. Karena kami di Dinas Kesehatan nggak langsung bersentuhan langsung dengan sasaran. Kami bersentuhannya dengan para tenaga-tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Betul, kader posyandu, petugas puskesmas itu yang terus kami latih, terus kami pintarkan agar mereka mampu melakukan implementasi. Gitu barangkali ya. Tur nuhun Bu Teni. Iya. Sami-sami.